Damai Plus Community. Haleluya. Kita mau sama-sama siapkan hati kita sebelum kita mau sama-sama masuk dalam firman Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama datang membawa ucapan syukur kita. Kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita begitu dalam. Mari sama-sama angkat tangan. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights still and found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you gave yourself away. So the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Mari sama-sama sungguh-sungguh, Dia Allah yang mengasihi kamu dan saya. Dia Allah yang meninggalkan 99 untuk cari kamu sampai ketemu. Terima kasih Tuhan. Kau terlalu baik buat kami. Mari sama-sama katakan. Oh, when I was your foe, still your love out for me. You have been so good. You have been so good to me. When I felt no worth, when I felt no worth, you paid it all for me. You have been so kind to me. And everybody say, oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights still and found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you gave yourself away. So the overwhelming, never-ending, reckless love of God. There's no shadow you won't light up, mountains you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountains you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. No shadow you won't light up, mountains you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down. Kita mau sama-sama datang di hadapan Tuhan. Katakan, there's no shadow you won't light up, there's no shadow you won't light up,
sama-sama yuk. Kita mau sama-sama sungguh-sungguh katakan. So the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I found leaves the night. I couldn't earn it, I don't deserve it. See, you gave yourself away. 'Cause oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Mari sama-sama terus sembah Dia. Dia Allah yang tinggalkan 99 demi cari kamu hari ini. Ayo sama-sama datang dan hampiri hadirat-Nya Tuhan. Ayo sama-sama datang dan hampiri Tuhan hari ini. Jangan biarkan momen ini lewat begitu saja teman-teman. Ayo kejar lagi Dia. Ayo kejar lagi Dia. There's no shadow you won't light up, mountains you won't climb up, coming up to me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming up to me. Terima kasih Tuhan. Hari ini biarkan kami ketemu lagi sama Tuhan. Setiap hari Tuhan, kami intim bersama dengan Tuhan. Buka telinga rohani kami. Pakai teman sahabat kami yang akan membawakan firman Tuhan, supaya itu menusuk di telinga kami dan menyentuh hati kami dengan lembut. Roh Kudus yang manis yang akan menjamah setiap teman-teman kami yang ada di rumah saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Halo teman-teman semua. Oke, kita ketemu lagi di 2021 untuk ibadah kedua Youth hari ini. Teman-teman mungkin ngelanjutin khotbah minggu lalu, bicara tentang reconnect with God. So hari ini kita akan bicara tentang reconnect with others, dengan sesama kita. Oke teman-teman. Oke, sebelumnya mungkin teman-teman saya ngucapin selamat tahun baru dulu buat teman-teman semua yang ada di rumah atau dimanapun yang lagi ikutin ibadah online ini. Saya cuma mau ngingetin bahwa kita udah berhasil ya sebagai survivor di tahun 2020. Teman-teman mungkin kita sama-sama ingat bahwa 2020 bukan satu tahun yang mudah buat setiap kita. Ya, ada banyak tantangan, banyak rintangan, dan mungkin gak sedikit dari setiap kita yang merasakan kekecewaan, entah itu kecewa karena kehilangan pekerjaan, atau mungkin dengan masalah-masalah hubungan yang bermasalah dan lain sebagainya, atau mungkin masalah keuangan dan lain sebagainya. Ya, tahun 2020 kita sama-sama tahu bahwa itu bukan sesuatu yang sangat mudah. Tapi teman-teman, di 2020 juga kita mungkin ngalamin satu perubahan dimensi yang begitu luar biasa. Ya. Hari ini saya mau bicara tentang kehidupan komunitas yang lama-kelamaan mulai hilang akibat pandemi. Ya, kehidupan komunitas yang mungkin biasanya manusia itu kan kita sama-sama tahu bahwa kita sebagai makhluk sosial, tapi harus social distancing, kan gitu. Ya, setiap kita yang biasanya deket, yang biasanya mungkin kita ketemu bisa ngobrol dan lain sebagainya, tapi di 2020 semuanya di lock, kita seperti terpenjara di dalam rumah kita. Ya, bahkan nggak sedikit yang mungkin berusaha untuk tetap waras, salah satunya saya gitu loh. Ya, karena benar-benar sesuatu yang sangat sulit untuk stay di rumah ketika kita terbiasa untuk bersosialisasi sama orang lain. Ya. Dan ini yang paling mengerikan adalah gini. Gak sedikit bahkan orang-orang yang sudah mulai kehilangan kasih. Gak cuma sama Tuhan tapi mungkin sama sesamanya. Karena mungkin terlalu biasa sendiri, terlalu biasa untuk ngapa-ngapain semuanya sendiri selama kita pandemi di tahun 2020 kemarin. Ya. Sadar tidak sadar setiap kasih mulai menjadi dingin. Kalau minggu lalu teman-teman ingat apa yang disampaikan sama Jerry, setiap kasih mulai semakin dingin, teman-teman. Ya, kita mulai hidup sendiri-sendiri, kita mulai hidup masing-masing.
Kita mulai apa ya? Nggak membangun komunikasi. Padahal kita sama-sama tahu bahwa setiap hubungan dibangun melalui setiap komunikasi. Tanpa komunikasi nggak mungkin ada hubungan yang terbentuk. So teman-teman, saya ambil contoh gini, ketika kamu mungkin dulu pas kecil punya teman, sahabat baik gitu ya. Terus habis itu mungkin setelah 10 tahun atau mungkin 15 tahun kamu nggak ketemu sama dia, pasti akan ada sesuatu yang berbeda ketika kamu akhirnya ketemu lagi sama dia. Ada satu perasaan canggung, ada satu perasaan bahwa kok nggak biasa ya. Ya karena itu, karena selama itu nggak dibangun komunikasinya. So teman-teman, tahun ini A+ memulai dengan sesuatu yang baru, satu spirit yang baru. Kita mau membangun sesuatu yang baru di tahun 2021 ini. Ya, kita mungkin sudah beristirahat, sudah tidur terlalu lama sebagai satu komunitas di tahun 2020 kemarin. Ya, hampir 9 bulan. Hampir 9 bulan kita mungkin sudah cukup untuk beristirahat. So, tahun ini kita sama-sama mau membangun kembali tubuh Kristus ini yang sudah tertidur. Kita mau membangun kembali komunitas ini. So, hari ini teman-teman, untuk melakukan itu semua gini, gak akan mudah sih, karena kita mungkin masih terbiasa dengan 2020. Kita mungkin masih terbiasa dengan kehidupan masing-masing. So teman-teman, saya cuma mau bilang bahwa ayo kita sama-sama mulai membangun kembali di tahun ini. Bahwa kita mau membangun kembali tubuh Kristus ini, ya. Kita pegang sama-sama spirit itu. Saya mau tekanin sekali lagi bahwa kita mau bangkit kembali menjadi sebuah komunitas yang benar-benar hidup dengan yang benar-benar nggak lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita mau menjadi satu komunitas yang baru, yang benar-benar apa ya? Benar-benar kita menjadi satu kesatuan yang kuat. Udah bukan lagi pribadi yang terpecah satu sama lain. So jadi sama-sama kita berjuang ke arah sana. Nah teman-teman, apa sih yang harus kita hindarin? Apa yang harus kita jauhin supaya kita nggak jadi pribadi yang terpecah, melainkan menjadi satu komunitas yang satu. Oke, yang pertama teman-teman, sikap-sikap yang harus kita hindari. Yang pertama, kesombongan. Jelas ya? Jelas. Di dalam kehidupan berkomunitas manapun, kesombongan akan merusak segala sesuatu hubungan. Gini ya, kesombongan itu tidak dimulai dari sekedar pamer doang, bukan itu. Sadar gak sadar ketika kamu menolak sesamamu, kamu sedang berlaku sombong. Apapun alasan lu, gak peduli. Apapun alasanmu, entah mungkin dia malas, gue malas main sama dia. Kenapa? Dia miskin. Atau mungkin gue malas main sama dia banyak salahnya. Sadar tidak sadar ketika kamu melakukan hal itu, kamu sedang menyombongkan dirimu bahwa kamu lebih baik dari orang lain. Ya. Saya ambil satu contoh, mungkin kadang ada orang yang dia ngelakuin kesalahan nih. Ada beberapa orang yang bilang, gue sih nggak ada masalah ya sama dia ya. Gue sih udah maafin dia, tapi gue udah nggak mau main lagi sama dia. Gue cuma mau bilang gini, sesombong itukah lu? Bayangin ya kalau lu bikin salah, lu bikin dosa gitu, terus lu minta ampun sama Tuhan, terus tiba-tiba Tuhan bilang gini, gue sih udah ampunin ya, tapi gue udah nggak mau ngasih berkat lagi buat lu. Bayangin nggak sih kalau kayak gitu? Bayangin, lu pernah kepikiran nggak sih, ya kan? Betapa sombongnya kita ketika kita menolak orang lain. Gue cuma mau bilang gini, terlepas dari kesalahan apapun yang pernah dilakukan seorang, kita nggak punya hak untuk menolak orang itu, khususnya di komunitas ini. Ya, so kita harus welcome dengan siapapun itu. Pendosa kek, candu narkoba atau apapun, gue nggak peduli. Begitu kita nolak orang, kita udah jadi sombong gitu aja. Dan kesombongan nggak akan pernah bisa jadi fondasi untuk ngebangun sebuah komunitas, nggak akan pernah bisa. Ya, buang itu jauh-jauh. Yang kedua, egois. Ya, kita sama-sama mau buka di Filipi 2 ayat 2 sampai yang ke-5. Kita mau sama-sama baca ya teman-teman ya. Firman Tuhan bilang begini. Filipi 2 ayat kedua. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Ya. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tekankan hal itu. Tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin.
So teman-teman, Alkitab bilang begini, bukan berarti kita nggak mikirin tentang kepentingan kita. Boleh, tapi jangan hanya kepentinganmu saja, kepentingan orang lain juga. Artinya gini, Yesus mengajarkan bahwa setiap kita tidak berlaku egois di dalam sebuah komunitas. Di dalam keluargamu, dalam hal ini saya bicara tentang komunitas gereja. Hari ini saya bicara tentang komunitas gereja. Ketika kita mulai mentingin diri kita sendiri, satu hal yang kamu harus ketahui bahwa kamu semakin menjauh dari rupa Kristus. Karena Kristus gak mikirin dirinya sendiri. Kristus gak memikirkan dirinya sendiri, bahkan dia melakukan segala sesuatunya yang luar biasa itu buat kita. Itu bukti, salib bukti bahwa Yesus tidak mementingkan dirinya sendiri. Ya, bahkan dia pernah berdoa untuk bilang, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendak dia, ya, tapi kepentingan Bapaknya, kan gitu. Itu bukti bahwa ketika lo ingin membangun satu komunitas, jauhi pemikiran egois yang apa-apa nuntut untuk diri sendiri. Tinggalin pemikiran-pemikiran anak kecil, pemikiran-pemikiran yang lama seperti itu, tinggalin. Kalau anak kecil bisa egois. Anak kecil nggak peduli mau ngerusuh bagaimanapun, begitu dia mau dia akan nangis dan harus dikasih karena anak kecil. Dia belum ngerti. Ya, tapi setiap kita sudah harus dewasa di tahun ini. Ya, udah nggak bisa lagi yang namanya segala sesuatu harus sesuai dengan kepentingan gua. Gua harus diutamakan, enggak. Tapi belajarlah untuk mengutamakan orang lain. Seperti Kristus. Selesai. Ya. Yang pertama jangan sombong, yang kedua jangan egois, yang ketiga pulihkan dirimu dari sakit hati. Ya. Teman-teman gini, di dalam satu komunitas sakit hati ini kayak virus, teman-teman. Seringkali sadar nggak sadar kita nggak suka sama satu orang karena hati kita sakit, karena hati kita pahit. Akhirnya gini, yang terjadi adalah lu benci satu komunitas. Nah, itu yang terjadi. Ya. So teman-teman, pulihkan sakit hati ini, belajar untuk berdamai dengan diri sendiri dan orang lain. Pertama dengan dirimu sendiri, lalu belajar berdamai dengan orang lain. Ya gitu, karena ketika lu sakit hati, lu gak akan pernah bisa melihat kebaikan orang lain. Lu akan terus mencari kesalahan orang itu, lu akan terus berusaha bagaimana caranya supaya gua bisa menghakimi orang ini. Kayak gitu. So sembuhkan, percaya lagi nih, sakit hati itu gak akan ngebawa kamu ke tingkatan yang jauh lebih baik. Ya, orang yang lu benci gak jadi miskin, enggak. Tapi elunya yang naik darah, kan gitu. Ya ngapain? So hindarin hal semacam ini. Yang keempat, dalam sebuah hubungan, hindarkan hubungan yang munafik. Ya, pertemanan yang paling toksik ini yang kayak gini. Lu baik di depan, tapi di belakang ngomongin, jelek-jelekin. Lu kelihatannya sih friendly, tapi sebetulnya nggak begitu. Ya, orang-orang yang toksik seperti ini, gue cuma mau bilang gini ya, buang jauh-jauh di tahun ini sikap-sikap yang kayak gitu. Ya, orang-orang yang sombong, egois, sakit hati, penuh kemunafikan, buang jauh-jauh. Ketika lu memang peduli, tunjukin bahwa memang lu peduli. Bukan karena gue baik sama dia karena gue ada maunya. Gue baik sama dia ya karena dia udah baik sama gue. Terus tiba-tiba di belakang lu bisa ngomongin dia dan lain sebagainya. No, gak kayak gitu. Ya, bener-bener tulus. Itu. Kita mau sama-sama belajar dari Kristus, ya. Bagaimana kehidupan dia dalam sebuah komunitas. Bagaimana Yesus membangun komunitasnya dia. Kita sama-sama mau buka di Yohanes 13 ayat 4 sampai dengan 14. Kita sama-sama baca ya. Sebentar. Oke. Ini gaya hidup Kristus di dalam komunitasnya dia. Sebenarnya ini yang harus kita benar-benar sama-sama renungin hari ini. Oke, yang benar-benar kita sama-sama mau resapin bagaimana Yesus memberi satu teladan yang begitu luar biasa buat murid-muridnya. Bagaimana dia memberi contoh hidup yang begitu luar biasa. Kita sama-sama baca ya. Di Yohanes 13 ayat yang keempat sampai 14 kita baca. Ayat yang keempat, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu.
Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Perhatikan. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia telah membasuh diri. Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Perhatiin baik-baik ya, ini yang luar biasa. Sudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Perhatikan baik-baik ayat ini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Wow. So teman-teman, begini seperti inilah gaya hidup di dalam sebuah komunitas. Bukan tentang jabatan lu sebagai mentor, bukan tentang jabatanmu volunteer, pemusik, IO atau apapun. Percayalah, itu gak penting. Itu gak penting. Tapi yang Yesus ajarkan untuk semua orang Kristen, orang percaya adalah satu. Hidupilah prinsip saling melayani. Murid-muridnya gak ngerti apa yang dilakuin Yesus, karena mereka menganggap Yesus adalah guru yang gak selayaknya membasuh kaki mereka. Tapi Yesus ajarkan sesuatu, bahkan yang dianggap guru membasuh murid-muridnya. Artinya apa? Dia membangun satu keteladanan yang luar biasa. Teman-teman gini ya, dalam pelayanan, lu gak mungkin bisa yang namanya sombong. Lu gak mungkin bisa egois. Loh, lihat Yesus ya, bagaimana dia membangun komunitasnya dia. Dia merendahkan dirinya dan membasuh kaki murid-muridnya, padahal kita tahu bahwa dia adalah Tuhan. Apa yang dilakukan? Apakah dia egois? No, dia mementingkan orang lain, makanya dia membasuh kaki murid-muridnya. Ya, nggak ada sakit hati, nggak ada kemunafikan, dia tulus melakukan hal itu. Bahkan yang paling mengerikan adalah gini, seringkali di dalam komunitas ada orang yang nyebelin mungkin, iya, dan akan selalu ada orang yang kayak gitu. Tapi komunitas itu nggak ada, begitu lu masuk ada. Akan selalu ada orang-orang yang nyebelin di komunitas. Tapi lihat ya, Yesus bagaimana dia melihat Yudas. Ya, ayatnya bilang begini, kamu semua sudah bersih, tapi ada satu yang enggak. Artinya gini, Yesus sudah tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Yesus sudah tahu bahwa Yudas akan menyerahkan dia. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus tetap membersihkan dia, membersihkan Yudas. Ya, Yudas juga dicuciin, di sini nggak dilewatin gitu kan? Nyuci satu, Yudas pengen nyerahin gue, skip enggak. Dia basuh semua kaki murid-muridnya, bahkan termasuk Yudas, orang yang dia tahu akan mengkhianati dia. Seringkali kan kita kayak gitu kan. Ya kita tahu sih dia sering ngomongin kita, bahkan apalagi mentor, mungkin sering banget. Ya gue tahu lah, gue sering diomongin misalnya gitu. Tapi bisa gak setiap kita miliki gaya hidup seperti Yesus? Meskipun udah tahu sih, tapi dia tetap melayani. Dengan kerendahan hatinya dia, dengan dia nggak mementingkan kepentingannya sendiri, tapi dia benar-benar mau membasuh setiap murid-muridnya satu persatu. Ya, so kalau misalnya ini jadi satu poin penting teman-teman, bahwa bagaimana Tuhan memberi satu teladan, dan Tuhan bilang begini, yang paling menarik adalah ketika Tuhan bilang bahwa kita pun wajib melakukan seperti yang Dia telah lakukan. Itu yang paling penting. So menurut saya kunci ketika kita mau membangun sepanjang 2021 ini, mau gak kita sama-sama mulai belajar untuk saling melayani lagi? Mau gak kita untuk sama-sama belajar, gak cuman sekedar mendengar firman ini terus udah begitu aja? No, enggak. Yang paling penting adalah sekarang bagaimana kita mau berusaha lagi untuk connect sama teman kita yang mungkin kita udah lama gak pernah ngobrol, mungkin kita udah lama gak pernah bangun hubungan lagi. Masih mau gak kita untuk berhubungan lagi sama mereka? Mulai lagi dari awal, ya, belajar untuk peduli lagi seperti Kristus, ya, karena di dalam komunitas ini kita bukan sekedar belajar untuk dengar firman terus pulang, no, tapi kita mau menghidupi setiap firman itu.
So hari ini kalau kamu tahu bagaimana gaya hidup Kristus dalam komunitasnya dia, bagaimana Yesus melayani komunitasnya dia, bagaimana Yesus membangun komunitasnya dia. Saya cuma mau menyampaikan sama teman-teman, yuk kita lakukan, bukan cuma sekedar kita dengarkan. Malam hari ini kita sama-sama mau lakukan hal itu, kita mau sama-sama seperti Kristus. Ya. Teman-teman, mungkin teman-teman tahu WA ya. Kadang kalau misalnya kita main WA tuh, saya misalnya ngechat teman saya gitu, kadang dia suka reconnecting gitu ya. Aplikasi lain juga banyak yang kayak gitu. Ya, artinya gini teman-teman, memang sempat terputus sih hubungannya, tapi aplikasi itu tuh sebenarnya gini, dia sedang berusaha untuk terhubung kembali. So sama seperti aplikasi, kita mau nggak untuk berusaha untuk kembali terhubung dengan sesama kita, kembali bersama untuk terhubung sama teman-teman kita. Teman-teman gini ya, hubungan itu bukan diterima begitu saja, tapi harus diupayakan. Ya, so teman-teman hari ini setiap kita harus mengupayakan itu, mulai bergerak, mulai cari teman-teman kamu, mulai follow up mereka. Oke? So, teman-teman itu aja khotbah hari ini. Kita sama-sama mau tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Kami mengucap syukur buat firman hari ini, buat ibadah hari ini. Biar Tuhan persiapin setiap hati kami untuk tahun ini supaya kami benar-benar bisa membangun satu komunitas seperti bagaimana Tuhan membangun ke-12 murid. Bagaimana kami mau belajar bagaimana cara Tuhan menghidupi gaya hidup komunitas, di mana Tuhan bahkan mengajarkan tentang kami untuk terus saling melayani. Bagaimana Tuhan mengajarkan setiap kami untuk hidup gak cuma mentingin diri kami sendiri, tapi orang lain juga. Ajarin setiap kami supaya kami benar-benar bisa menghidupi itu, kami bisa melakukannya ya Tuhan untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kami mau melakukan yang terbaik juga Tuhan untuk melayani sesama kami, karena kami tahu bahwa Tuhan gak cuma peduli sama 1-2 orang, tapi Tuhan peduli sama setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, tutup bungkus setiap kami. Biarkan kami menghidupi setiap firman yang ada hari ini ya Tuhan, bukan cuma sekedar mendengar tapi menghidupinya Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Thing for you to do, and your hand is moving right now. You are still showing up at the tomb of every Lazarus, and your voice is calling me out. And right now I know you're able, and my Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I